Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah request dari akun yang bernama Kerabat Hadsa yang ingin meminta penjelasan mengenai regresi dengan menggunakan variabel moderator yang dianalisis dengan menggunakan slope difference test yang sudah dipresentasikan pada video yang lalu. Saya akan menjelaskan mengenai variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang menyebabkan ada tidaknya pengaruh variabel X terhadap Y. Misalnya kompetensi mempengaruhi prestasi kerja, pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja tergantung dari lingkungan kerja. Sama halnya dengan makan mempengaruhi kenyang tergantung dari apa yang dimakan. Contoh ini menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja tidak terjadi pada semua orang, hanya orang yang tinggal pada lingkungan tertentu saja. Adanya efek moderasi secara visual ditunjukkan melalui kurva scatter plot yang menghubungkan pengaruh X terhadap Y. Sementara itu, skor variabel moderator dibagi menjadi 2 atau lebih kategori. Gambar garis persilangan menunjukkan adanya efek moderasi. Jika gambar garis ini ditarik memanjang, kemudian biru juga memanjang, jika terjadi persilangan, maka itu menunjukkan adanya efek moderasi. Pada gambar ini terlihat bahwa peranan kompetensi terhadap prestasi tergantung dari lingkungan kerja. Pada lingkungan kerja yang kooperatif atau positif, yang berwarna biru, kompetensi mempengaruhi prestasi individu. Terlihat semakin kompetensinya naik, prestasinya semakin naik. Pada lingkungan kerja yang kompetitif yang berwarna merah, kompetensi individu naik, namun prestasi kerjanya tidak mengalami kenaikan. Sekali lagi, kata kuncinya adalah jika terjadi persilangan garis kategori pada variabel moderator seperti pada gambar ini, dapat dikatakan ada proses moderasi. Namun, jika tidak ada persilangan seperti halnya pada gambar ini, tidak terjadi proses moderasi. Apapun jenis lingkungannya, kompetensi akan meningkatkan prestasi kerja karyawan. Karena semakin meningkat kompetensi, prestasi kerjanya meningkat, baik terjadi pada lingkungan yang kooperatif maupun lingkungan yang kompetitif. Pada analisis ini, lingkungan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan yang berkolaborasi dan lingkungan yang kompetitif. Pada lingkungan yang memiliki budaya kolaborasi, kompetensi akan meningkatkan prestasi. Namun pada lingkungan yang kompetitif, kompetensi tidak mempengaruhi prestasi. Analisis dengan menggunakan variabel moderator biasanya membagi skor variabel moderator menjadi 2 atau lebih kategori sehingga garis regresinya dapat dibagi menjadi sejumlah kategori itu. Pada gambar ini, lingkungan kerja dibagi menjadi lingkungan kerja yang positif atau kooperatif dan lingkungan kerja yang negatif atau kompetitif. Banyak cara untuk melakukan analisis terhadap efek moderasi. Salah satunya adalah menguji efek antar koefisien regresi per kelompok. Seperti halnya ini, ada 2 koefisien regresi, yang berwarna biru dan yang berwarna merah. Analisis ini biasanya dilakukan pada variabel moderator yang bersifat kategorikal. Namun bisa juga pada variabel moderator yang bersifat kontinum, yaitu dengan cara membagi individu berdasarkan skornya menjadi 2 kategori, yaitu tinggi atau rendah. Mari kita mulai praktek di SPSS. Berikut ini adalah data yang akan dianalisis. Variabel tergantungnya adalah prestasi kerja, variabel bebasnya adalah kompetensi, dan variabel moderatornya adalah lingkungan kerja. Di sini lingkungan kerja sudah dibagi menjadi 2 atau 3 kategori. Kode 1 adalah untuk tipe 1, kode 2 untuk tipe 2, dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah kita membagi data berdasarkan kategori yang ada pada variabel moderator, yaitu lingkungan. Caranya adalah
Lakukan analisis dengan menekan graph, kemudian scatter, kemudian masukkan seperti ini. Variabel Y masuk di dalam Y, X masuk di dalam X, kemudian markernya adalah kondisi lingkungan yang sudah terkategorisasi. Hasilnya adalah seperti ini. Dengan double klik kita akan mendapatkan Windows seperti ini, kemudian klik yang ada ikonnya add fit line add subgroup, kemudian akan muncul gambar seperti ini. Terlihat bahwa bentuk dan arah garisnya setara. Pada ketiga jenis level lingkungan, kompetensi tetap mempengaruhi prestasi kerja. Kompetensi mempengaruhi prestasi kerja. Ini adalah indikasi awal tidak adanya efek moderasi. Mohon maaf, harusnya efek moderasi, bukan efek mediasi. Namun demikian, kita tetap perlu melakukan analisis efek moderasi berdasarkan uji statistik. Berikut ini adalah caranya. Tekan data, kemudian split file, kemudian masukkan variabel moderator yang sudah terkategorisasi di sini. Pilih compare group, kemudian sort file by grouping variables. Klik OK, kemudian lakukan analisis regresi. Analyze regression, kemudian pilih linear. Masukkan variabel bebasnya ke independen, kemudian variabel tergantungnya di dependent. Klik OK. Di sini akan menghasilkan 3 buah koefisien regresi untuk masing-masing tipe lingkungan. Kita lihat pada lingkungan yang kompetitif pengaruhnya signifikan, pada pengaruh yang lingkungan moderat juga signifikan, dan lingkungan yang kooperatif juga signifikan. Terlihat bahwa semuanya signifikan sehingga dapat dikatakan efek moderasi minor kemunculannya. Namun kita bisa juga melakukan analisis apakah 0,5 dengan 0,4 ataukah 0,5 ini dengan 0,3 memiliki perbedaan yang signifikan. Sama-sama memberikan pengaruh, namun bisa jadi salah satu pengaruhnya lebih besar. Ibaratnya itu baik memakan tempe atau memakan tahu sama-sama mengenyangkan, namun kita perlu mengecek manakah yang lebih mengenyangkan, tahu ataukah tempe, misalkan seperti itu. Meskipun semua koefisien regresi pada ketiga kategori lingkungan itu signifikan, kita perlu melakukan analisis lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk melihat apakah dua koefisien regresi memiliki perbedaan efek yang signifikan. Caranya adalah kita memerlukan satu unit analisis yang bisa dipakai untuk menguji perbedaan koefisien tersebut. Ini adalah program yang dikembangkan oleh Daniel Soper. Program ini akan meminta informasi-informasi seperti ini. Masukkan sampel size pada kelompok yang pertama, sampel size pada kelompok yang kedua, kemudian regresi pada kelompok yang pertama dan regresi pada kelompok yang kedua, serta standar error pada kelompok yang pertama dan standar error pada kelompok yang kedua. Jika kita menggunakan analisis, misalkan kita hendak membandingkan koefisien regresi dari kompetitif dan moderat, maka kita bisa memasukkan ini adalah standard size koefisien, dimasukkan ke sini, kemudian yang di warna merah ini masuk ke dalam kelompok yang kedua, kemudian di bawahnya di sini ada standar error, masukkan ke dalam standar error untuk masing-masing grup. Demikian caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.